Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazilatul Rohma dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 28. Saya di sini akan menjelaskan tentang perencanaan kerajinan pasar lokal. Apa sih itu perencanaan kerajinan pasar lokal? Berdasarkan luasannya, pasar dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, pasar lokal. Yang kedua, pasar nasional. Dan yang ketiga, pasar global atau pasar internasional. Pasar lokal adalah pasar yang terbatas di lingkungan atau daerah yang sama dengan tempat produksi. Pasar nasional adalah pasar yang terbatas di satu daerah yang sama dengan tempat produksi. Sedangkan pasar global atau pasar internasional adalah pasar yang tidak terbatas. Segmentasi pasar sasaran dapat dibedakan secara yang pertama, geografis atau tempat. Yang kedua, demografis, meliputi usia, gender, bangsa, etnis, pekerjaan, dan tingkat ekonomi. Yang ketiga, psikografis, yang meliputi karakter kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Pada prinsipnya, pasar terjadi karena adanya permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual. Potensi pasar dapat diketahui melalui 2 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan permintaan adalah pendekatan dengan mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran. Yang kedua, pendekatan penawaran adalah pendekatan yang mengandalkan pada kemampuan wirausaha untuk membuat produk yang inovatif. Sumber daya material dan ide produk kerajinan. Sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk wirausaha kerajinan adalah bahan baku atau material, teknik dan alat, serta keterampilan. Bahan baku dapat berupa bahan alam dan bahan buatan. Teknik pembuatan produk tergantung dari materialnya. Perencanaan produk didasari beberapa faktor pertimbangan, yaitu yang pertama, fungsi produk, yang kedua, pengguna produk, yang ketiga, material atau bahan, yang keempat, teknik pembuatan, yang kelima, nilai estetis, dan yang keenam, harga jual. Contoh perencanaan kerajinan pasar lokal yang telah saya buat yaitu lampu hias yang berbahan dasar kayu atau bahan alam. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu obeng, gergaji, gunting, meteran atau penggaris, tang, kayu, bohlam lampu, kabel, baterai, hiasan akuarium, paku, gantungan dinding, dan lampu kecil. Proses produksi lampu hias tersebut adalah yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, buka ujung tutup bohlam lampu menggunakan obeng dan keluarkan lampu yang ada di dalamnya. Yang ketiga, potong kayu dengan ukuran 25 x 20 cm. Setelah itu, isi bohlam lampu dengan batu-batuan dan hiasan akuarium. Selanjutnya, isi bohlam lampu tersebut dengan lampu kecil, lalu sambungkan dengan kabel. Kemudian, sambungkan kabel tersebut dengan baterai. Letakkan baterai tersebut di bagian belakang bingkai tempat lampu. Dan yang terakhir, tutup bagian belakang kotak bingkai dengan kayu berukuran 25 x 20 cm. Ingat, yang ditutup hanya bagian belakang bingkai. Cara pengemasan. Cara pengemasan produk ini lebih baik menggunakan bahan kayu karena tidak mudah pecah. Cara memasarkan. Cara memasarkan produk ini dapat dilakukan dengan cara melakukan promosi, memanfaatkan pemasaran online, dan mengikuti event atau bazar. Yang terakhir, rencana pembuatan produk kerajinan tersebut berdasarkan analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Produk lampu hias ini memiliki bentuk yang unik, dapat dijadikan souvenir, hadiah, dan juga dapat memperindah ruangan. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan dari produk ini yaitu proses pembuatannya cukup lama karena harus melalui proses pemotongan dan pengukuran kayu, sementara ini dilakukan secara manual. Yang ketiga, peluang. Peluang yang didapatkan dari produk ini yaitu akan sangat menguntungkan jika dijual secara online agar lebih mudah menjangkau orang banyak. Dan yang terakhir adalah ancaman. Ancaman dari produk ini yaitu cukup banyak pesaing dari produk kita. Terima kasih, itu adalah penjelasan perencanaan kerajinan pasar lokal menurut saya. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.